Iya, itu mekanisme Mahkamah Agung ya Bapak Ibu sekalian. Dulu itu pemanggilan para pihak itu lewat namanya jurusita. Nah, ketika jurusita pengadilan 20, kelima terkait dengan TAP MPR nomor MPR 1966 tentang panitia ad hoc menyiapkan dokumen rancangan piagam. Keenam, terbentuknya Komnas HAM, keputusan Presiden nomor 50 tahun 1993, dan yang ketujuh terkait dengan Undang-Undang HAM. Berikutnya, Pak, mohon izin Pak. Terkait dengan hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar 1945 berbagai terkait dengan untuk hidup serta mempertahankan hidup dalam kehidupan, berbagai pasal ya terkait dengan dalam perlindungan hak asasi manusia mungkin dilindungi dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang pertama yaitu pasal 28A, yaitu terkait dengan untuk hidup serta mempertahankan hidup dalam kehidupan. Berikutnya yaitu pasal 28 yang terkandung dalam Undang-Undang 45, yaitu membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan dan hak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta perlindungan dalam kekerasan dan diskriminasi. Yang berikutnya yaitu kebebasan terkait dengan mengembangkan diri yang terkandung dalam pasal 28C. Mengembangkan diri yaitu mendapatkan pendidikan, memperoleh manfaat ataupun informasi dari teknologi, seni, dan budaya, memajukan diri secara kolektif. Yang berikutnya yaitu pasal 28D terkait dengan kebebasan hak asasi manusia terkait dengan pengakuan yang sama di hadapan hukum. Kesandung perkara seperti apa, otomatis kan mungkin yang namanya orang awam mungkin kan buta hukum juga Pak. Makanya kan dibentuk oleh Kementerian Korbil Semarang ini kan bentuk suatu paralegal kan intinya pada dasarnya kan untuk pemberdayaan hukum Pak. Dari masyarakat yang tidak mampu ataupun apa bisa sharing kepada perangkat desa yang sifatnya sudah mendapatkan sertifikasi ataupun pelatihan paralegal Pak. Di dalam ini kan paralegal itu kan perlu adanya bimbingan dari advokat juga Pak pada dasarnya. Itu loh. Nah itu gimana Pak? Nah, nyuruh saya itu biasanya kan kaitannya kepada finansial, Pak. Nah, terus di situ kan kepada LBH itu apakah misalkan kita melangkah? Ada gini, Pak. Ya. Ada kita melangkah kepada LBH atau terkait dengan misal ya. Ini Pak mungkin aturan bantuan hukum juga ada aturannya Pak terkait dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 terkait bantuan hukum dan terkait dengan tadi paralegal yang diatur dari Kementerian Hukum dan HAM juga memberikan pelatihan paralegal. Intinya pada dasarnya kan memberikan bantuan hukum, tapi ketika sudah melangkah ke tahap dari kepolisian maupun BAP ataupun muaranya ke pengadilan, di situ kan juga ada pos bantuan hukum. Tapi ketika dengan terkendala finansial, otomatis dari pihak advokat juga tempat Pak bahwa orang yang mencari keadilan, diketahui oleh pemerintahan desa bahwa orang tersebut memang tidak mampu sama sekali untuk membayar ataupun memberikan finansial kepada advokat tersebut Pak. Seperti itu Pak mungkin yang kami sampaikan jawaban dari pertanyaan Pak Muhyiddin.
barangkali bermanfaat Pak, ataupun kurang paham, tolong ditanyakan lagi. Terima kasih Pak. Sama-sama Pak Muhyiddin. Sebentar itu dulu. Pak. Ya Pak Muhyiddin, nanti di hari kedua ada materi tentang bantuan hukum dan advokasi. Nah, nanti di dalamnya tentang bagaimana warga yang tidak mampu bisa mendapatkan bantuan hukum dari lembaga bantuan hukum yang terakreditasi. Nanti dengan dibentuknya Posbankum. Nanti di bagian kedua Pak ya. Hari kedua Pak, hari kedua ya, insya Allah Pak ya. Rabu guys, di Rabu nanti besok, juga Pak. Besok Pak. Insya Allah, besok akan dipertegas tadi oleh Pak Sugianto. Ya, kebetulan harus boleh Pak Sugianto juga ya Pak. Iya Pak. Tentang bantuan hukum dan advokasi. Di dalamnya nanti warga yang tidak mampu bisa mendapatkan keadilan dengan cara mencari bantuan hukum di lembaga bantuan hukum yang terakreditasi. Demikian ya Pak Muhyiddin. Baik, terima kasih. Ada yang bertanya lagi? Silakan Bapak Ibu. Ini terkait dengan pemanfaatan fasilitas atau teknologi. Sekarang itu kan banyak disabilitas, untuk kelompok disabilitas itu untuk bisa ikut sertakan untuk kegiatan organisasi atau pemasyarakatan. Tapi kenyataannya masih banyak dinas-dinas yang fasilitas gedungnya yang mengundang itu masih pakai sistem misalnya bertingkat-tingkat gitu Pak undangannya, sehingga yang disabilitas khususnya yang misalkan cacat kaki atau bagaimana sulit untuk mengakses. Akhirnya apa yang seharusnya materi pelatihan itu didapat oleh si peserta akhirnya tidak. Banyak hak-hak yang tidak bisa sampai karena akses untuk menuju pertemuan undangan seperti itu tidak bisa diakses oleh peserta yang disabilitas. Nah, itu solusinya mungkin himbauan untuk dinas-dinas khususnya yang ada di Jawa Tengah, Pak. Terima kasih. Sekian dari saya. Baik, Bu. Terima kasih atas sarannya. Emang ini ya, Bu, ya, kadang dari pembangunan gedung itu ada yang memberikan fasilitas untuk disabilitas. Kadang ada lantai 3 yang masih pakai tangga biasa, ya, belum ada lift gitu yang susah untuk naik ke lift. Jadi salah satu mungkin ya Bu, salah satu yang bisa dimanfaatkan secara online yang ini Bu ya. Dengan Zoom ini yang juga bisa lebih fleksibel daripada datang ke tempat yang naik-naik tangga. Apa sekian tak ada tambahan lagi Pak? Akses yang lebih lebih gampang lah untuk disabilitas untuk melakukan ataupun melaksanakan yang ibu tadi sampaikan Bu. Mungkin dari pihak-pihak penyelenggara ataupun dari masyarakat juga mengajukan permohonan Bu, atau bersurat Bu kepada dinas-dinas tempat Bu. Mungkin dari saya penyampaian seperti itu Bu Wadri. Oke, terima kasih Pak. Mudah-mudahan saran ini bisa ini oleh dinas-dinas yang lain, nggih. Matur nuwun. Iya, Bu. Sama-sama Bu. Baik Bapak Ibu, yang lain ada yang mau diskusikan lagi. Waktu kita jam 9 sampai jam 10.30 Bapak Ibu. Nah, ini masih banyak ya Pak. Ya, 30 menit. Saya ada 30 menit lagi. Silakan Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan? Mungkin kendala-kendala di kelurahan atau di desanya masing-masing yang berkaitan dengan hak asasi manusia. Ya, itu mekanisme Mahkamah Agung ya Bapak Ibu sekalian. Dulu itu pemanggilan para pihak itu lewat namanya jurusita. Nah, ketika jurusita pengadilan itu tidak menemukan alamatnya, itu biasanya dilayangkan atau dititipkan di pemerintah desa atau di balai desa atau di
kelurahan ya. Nanti agar dari pihak desa itu menyampaikan kepada tergugat. Jadi karena kemudian ada pembaruan, ada MOU dengan kantor pos, akhirnya panggilan atau alas panggilan itu dikirimkan lewat pos. Jadi nggak langsung desa karena pakai kurir ya. Jadi kurir itu kalau dia tidak menemukan alamatnya, nanti suratnya itu dikembalikan ke pengadilan. Jadi kalau misalkan desa tidak mengetahui adanya orang yang bercerai atau tidak, itu kan sebenarnya itu kesadaran dari orang tersebut. Seharusnya dia itu setelah bercerai atau mau menikah lagi itu dia harus melakukan pembaruan data kependudukannya. Seperti itu ya Bapak. Seperti itu ya. Ibu siapa tadi? Saya lupa. Ibu Dian. Sudah terjawab Bu, apa ada lagi Bu? Sudah cukup, terima kasih Bapak. Ya mungkin ada yang lain kepada Bapak Ibu semua. Ini waktunya masih panjang. Iya, masih 30 menit lagi, 35 menit. Monggo silakan kepada Bapak Ibu. Ini Ya, Bapak boleh. Nanang lagi. Silakan Bapak, kalau Bapak mau bertanya lagi. Terima kasih. Ada kasus di desa kami itu ada satu keluarga itu ada digugat terkait jual beli tanah yang dilakukan oleh orang tuanya itu udah lama tapi tidak ada bukti, itu digugat sama pembeli yang udah lama itu. Nah, kemudian yang digugat itu nggak hadir, sampai 3 atau 4 kali panggilan nggak hadir. Nah, pertanyaan saya, apakah ketidakhadiran itu di pengadilan itu bisa tetap berlanjut atau memenangkan yang menggugat atau tidak? Yang satu itu. Yang kedua, saya mau bertanya terkait 2 tahun yang lalu di tempat kami ada program PTSL, dan ketika ada program PTSL jadi terbuka bahwa ternyata di desa kami ada puluhan, mungkin malah lebih dari puluhan itu sertifikat yang tidak dipegang oleh yang mempunyai, Pak. Jadi kemungkinan itu ditahan oleh satu pihak. Saya kurang tahu yang mana yang nahan. Nah, itu apa itu melanggar hukum, Pak? Makasih, Pak. Jadi yang pertama kan, apakah kehadiran tergugat itu akan menghambat proses atau tidak? Terus apakah ketidakhadiran tergugat juga otomatis akan memenangkan penggugat atau tidak? Itu yang pertama ya Pak Nanang ya. Iya, Pak. Jadi sebenarnya tergugat ketika dipanggil ke persidangan atau dipanggil ke pengadilan persidangan itu, dia punya hak. Satu, punya hak, dia bisa hak menghadiri persidangan tersebut, itu haknya mereka ya. Kalau nggak hadir pun itu haknya dari tergugat sendiri. Apakah mau hadir atau tidak itu hak dari masing-masing para pihak. Kemudian apakah ketidakhadiran tergugat itu otomatis akan memenangkan penggugat? Pertanyaannya ya kita jawab, tidak otomatis ketika tergugat itu hadir, penggugat itu bisa menang. Jadi kalau dalam gugatan itu, penggugat itu harus membuktikan dalil-dalil gugatannya. Nah, selama dia bisa membuktikan dalil-dalil gugatannya, baik ada hadirnya tergugat atau tanpa hadirnya tergugat, itu bisa, kalau dia membuktikan gugatannya, ya, nanti gugatan itu dapat diterima. Tapi kalau walaupun tergugat nggak hadir tapi dia tidak bisa membuktikan dalil gugatannya, ya otomatis gugatannya bisa ditolak, atau jika cacat formil maka tidak dapat diterima. Ya. Jadi nggak mempengaruhi misalnya tergugat itu hadir atau enggak, itu nggak otomatis bahwa penggugat itu menang. Terus kemudian terkait terkait tanah, dia tidak ada buktinya ya. Enggak, itu di BPN ternyata ada sertifikatnya. Nah, tapi warga kami, banyak sekali warga kami yang tidak menerima sertifikat itu. Kemungkinan zaman dulu itu
ada pembuatan sertifikat, tapi sertifikat itu tidak disampaikan pada yang punya gitu, Pak. Jadi kalau mekanisme PTSL ya, itu kan terkait PTSL ya Bapak ya? Iya, itu ketahuannya ketika PTSL. Kami nggak tahu dulu melalui sertifikat massal atau apa. Cuman pertanyaannya apakah menahan dokumen sertifikat punya orang itu termasuk melanggar hukum Ya. gitu, Pak? Jadi kalau dia misal ya, jangankan sertifikat Pak, jasa perusahaan menahan ijazah karyawannya itu kan dia bisa diadukan tentang penggelapan. Jadi kalau ada sertifikat milik warga yang dia itu disembunyikan oleh seseorang tanpa hak ya, itu bisa kita laporkan ke pihak kepolisian, itu masuk ke ranah pidana. Ya. Jadi silakan selama Bapak yakin, terus Bapak memiliki bukti-bukti pendukung bahwa ada seseorang yang dia menggelapkan barang atau menggelapkan dokumen milik orang lain tanpa hak, bisa laporkan ke pihak kepolisian. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama Pak. Silakan yang lain, barangkali ada yang lain Bapak Ibu sekalian.